Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mika pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia lazimnya akan selalu memandang, menilai, mengukur dari angka-angka besar. Apakah kita berasal dari sebuah kota yang besar? Apakah kita orang besar, orang kaya, berasal dari keluarga terhormat, dan lain sebagainya. Dan biasanya, jika kita tidak memiliki nilai dan angka-angka besar itu, kita akan dianggap remeh, dipandang rendah, dan tidak diperhitungkan. Dan inilah kabar baik bagi kita semua. Jangan pernah berkecil hati, walau kita kecil, tak dipandang oleh dunia ini, sebab Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, membawa gaya hidup baru yang sejati, dalam kesederhanaan yang bersahaja. Dia sang penguasa dunia ini, Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, tidak menilai kita dari apa yang dilihat oleh dunia. Baginya, semua umat manusia sama, tidak ada yang besar atau ada yang kecil. Jika dunia mengukur dari tampilan luar, Yesus melihat hati kita. Sekalipun kita kecil dilihat oleh dunia ini, bersama Yesus, di dalam Yesus, oleh Yesus, kita dipakainya menjadi berkat besar. Jangan sibuk mengejar angka-angka besar menurut standar dunia ini. Sibuk dan habiskanlah waktu kita untuk berkenan di hati Tuhan. Jangan sibuk untuk mencari pengakuan dari dunia ini. Sibuklah mencari pengakuan dari Tuhan. Jangan sibuk mengejar dan bergaul dengan dunia ini. Sibuklah mengejar dan bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sibuk untuk viral di dunia ini, sibuklah untuk viral di langit dan diperbincangkan para malaikat di surga. Dan mari kita perhatikan dengan cermat, tokoh-tokoh besar di Alkitab, mereka dianggap kecil, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi Tuhan jadikan menjadi berkat besar. Siapalah Maria di mata dunia, tetapi Tuhan pakai menjadi berkat besar. Yusuf hanya tukang kayu, dianggap remeh, tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan jadikan menjadi berkat besar. Dan jika dilihat dari cara pandang dunia, tidak ada hal yang istimewa dari semua proses kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Mesias lahir di Betlehem, di Efrata, di satu kota yang terkecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu, yang tentu tidak dipandang, kurang diperhatikan, dan tidak diperhitungkan. Tetapi justru dari kota yang terkecil ini bersinarlah terang baka. Dari kota terkecil ini muncul pemimpin besar, seorang raja yang pemerintahannya
jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun yang ada di dunia ini. Dari Betlehem yang terkecil itu, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah. Betlehem Efrata menjadi sumber damai sejahtera, karena Dia sendiri akan memberikan kedamaian bagi seluruh umatnya. Dan Kristus sudah datang ke dunia ini di sebuah kota yang kurang dianggap. Sesuatu yang tidak penting, yang kurang dianggap menurut penilaian manusia, dapat dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Betlehem walau kecil menjadi berkat besar bagi seluruh dunia. Hidup kita juga harus demikian. Walau kecil, harus menjadi berkat. Dan pesta Natal bukan hanya sekedar pesta semerbak, banyak makanan dan banyak minuman, baju baru, sepatu baru, tas baru, mobil baru, dan lain sebagainya. Natal adalah aku, kamu menjadi berkat bagi sesama. Periksa diri kita, koreksi diri kita, jangan-jangan kita menjadi batu sandungan bagi sesama saat kita merayakan Natal. Bukankah biasanya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling wah dan cetar dalam perayaan-perayaan Natal? Baju paling mahal, tas paling mahal, tampilan paling wah dan cetar, dan lain sebagainya. Bukankah Yesus lahir di Betlehem dengan kesederhanaan, hening, tenang, damai, tanpa hiruk pikuk dunia? Dan perlu kita ingat kembali bahwa Yesus lahir di Betlehem untuk mati dan menderita menggantikan kita pribadi lepas pribadi. Dan palungan di Betlehem menjadi titik awal palang penderitaan di Golgota. Natal bukanlah pesta pora. Ingat dan rayakanlah Natal dalam kesederhanaan. Rayakan Natal dengan hati yang teduh, damai, tenang, penuh kasih, agar Yesus lahir dan menetap di hati kita. Belajarlah menjadi yang terkecil, belajar selalu rendah hati seperti Yesus yang mengosongkan dirinya. Sebab sesungguhnya kita ini kecil bagai butiran debu, tetapi Allah mengasihi kita. Tidak ada yang perlu berlebihan kita tinggikan dan banggakan dalam kehidupan ini. Jika kita ingin berkenan di mata Tuhan, jadilah yang terkecil, yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Dan ingatlah, kebesaran itu bukan dilihat dari cara pandang dan ukuran manusia, tetapi pada kuasa dan campur tangan Allah. Kita harus percaya bahwa hidup kita, besar atau kecil, berada dalam naungan kasih Allah. Apakah Tuhan lahir dan menetap di hati kita? Apakah kita hidup di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus? Periksalah hati kita, koreksilah hidup kita. Dan jangan sepele dengan hal kecil. Hal kecil patut kita hargai, karena semua hal berasal atau dimulai dari hal kecil. Setiap waktu mulailah dari hal kecil dan sederhana. Mengasihi tidak selalu harus dengan memberi dalam jumlah uang yang sangat besar. Perhatian kecil, sapaan yang tulus, senyum yang indah, itu semua langkah kecil yang akan menjadi besar saat kita konsisten menghidupinya kepada sesama manusia. Itulah kasih yang indah, walau dari langkah kecil. Walau kecil, walau sederhana, jadilah berkat besar. Tunjukkan selalu Yesus melalui sikap, perbuatan, tindakan, perkataan, dan seluruh kehidupan kita. Hiduplah dalam kesederhanaan yang bersahaja. Hiduplah dalam kerendahan hati. Perlakukan sesama sebagaimana Yesus memperlakukan kita. Tidak ada yang perlu kita anggap sangat besar di dunia ini, sebab kita semua sama di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang maha besar. Bersandarlah kepadanya. Dan kita ingat, sekecil apapun kita berharga di mata Tuhan. Alami terus kasih dan kuasa Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan dalam hari-hari kita.
yang kecil di mata dunia menjadi berkat besar dijadikan Tuhan. Dan kita ingat, kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Sebesar apapun hidup kita, sehebat apapun hidup kita, sekaya apapun hidup kita, jangan pernah mengecilkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jika kita ingin besar di mata Tuhan, ingin berkenan di mata Tuhan, tetaplah rendah hati. Nilai kita yang besar menurut angka-angka dunia akan sia-sia, akan hilang saat kita tinggi hati, saat kita mengecilkan orang lain, saat kita merendahkan orang lain. Dan saat kita merendahkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Dan tinggal beberapa hari lagi, tahun 2022 akan berlalu. Mari kita tinggalkan segala kebiasaan buruk yang menghalangi kita hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kerendahan hati. Dan tahun 2023, mari kita berkomitmen untuk mengalami lawatan Tuhan. Biarkan Yesus yang menjadi Raja atas hidup kita. Alami Yesus di setiap hari-hari kita. Dia bukan lagi bayi kecil di palungan di Bethlehem. Dialah Raja yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Di tangannya lah seluruh kuasa dan kehidupan. Nikmati hidup kita dalam damai sejahtera yang sudah turun dari surga. Alami kasih Yesus di setiap hari-hari kita. Biarkan hati kita menjadi palungan, tempat Yesus lahir dan menetap. Teruslah terhubung dengan Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Selamat Natal bagi kita semua, damai sejahtera menyertai kita. Amin.